peningkatan kualitas akidah. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh dan tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firosi ngantuk ya? Iya, Ibu. Oke, kalau ngantuk boleh nih baca nih tentang metode peningkatan kualitas akidah sampai sini nih. Nanti gue nyimpulkan. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh, tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang lain, seperti yang tercantum di dalam rukun iman. Namun lebih jauh dari itu, kepercayaan itu harus bisa dibuktikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Percaya saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Oke, di sini tadi Firosi menjabarkan bahwasanya harus dibuktikan dari praktik kehidupan kita sehari-hari, dari keimanan kita. Rukun iman ada berapa sih anak-anak? 6. Nah, betul sekali. Ada yang bisa menuliskan dia di depan? Iman. Firosi lagi atau Feni? Kiki, Bu. Oh, Kiki. Baik, Kiki. Silakan. Apa, Bu? Iman. Iya. Bisa kan? Sama ibu saya. Oh, yang bikin jatuh. Gimana sih? Kamu jadi aja di sini. Jangan dihapus ya. Iman kepada Allah. Iman kepada. Ayo dek ini, Kiki nanti takutnya lupa dia. Iman kepada. Tulisannya kecil, Bu. Semua tempatnya. Oh iya. Yang kedua nih, iman kepada malaikat. Langsung aja teruskan lagi. Malaikat. Iman yang ketiga, Rasul. Kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada koda dan koda. Ya, bunyi sekali. Ya, tepuk tangan untuk Kiki. Ya, Kiki. Kiki nggak puasa, Bu, bawa duit ya. Oh, berjajan nih Kiki. Aduh, Masya Allah. Belum nggak apa. Beli bukaan, Bu. Iya, ada. Terima kasih Kiki. Kasih apa Kiki? Masya Allah. Sudah berani maju ke depan. Oke. Nah, tadi itu iman kepada Allah dengan cara kita harus diikuti kehidupan percaya saja tidak cukup, harus diikuti dengan tindakan perilaku. Oke. Bisa dicontohkan dari sini kita tindakan atau perilaku dari rukun iman yang pertama nih, iman kepada Allah. Contohnya dengan cara apa kita berperilaku kepada Allah atau menjalankan perintah dari rukun iman yang pertama. Salat, haji. Masya Allah, itu termasuk rukun Islam. Masya Allah, betul sekali. Dari contoh satunya tadi sholat. Sholat ini juga berkesinambungan dengan akar dari pohon ini. Jadi kalau kita sholat, kita meyakini kita benar-benar sholat itu kita khusyuk, kita meyakini dari bacaannya pertama sampai kita sujud yang terakhir gitu kan, sampai nanti atahiyatul akhir sampai salam, kita meyakini benar-benar dengan tahu arti dari makna sholatnya itu, kita akidah kita akan semakin kuat. Kita tidak akan diibaratkan pohon ini tidak akan roboh gitu, ya kan? Oke. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Contohnya apa nih? Contohnya Bu, kalau kita berbuat kebaikan ataupun keburukan, kalau Bapak ada malaikat. Betul sekali. Kita nih
berbuat baik kepada orang tua kita yakini bahwasanya ada malaikat yang mencatat kita, malaikat Raqib dan Atid. Oke, yang ketiga, iman kepada Rasul Allah dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Betul sekali. Sunnah Rasul yang contohnya yang hal kecil aja. Apa? Bersolat Salawat pada hari Jumat, sholat ketika kita mengerjakan tugas tidak tahu, maka kita yakini bahwasanya ada Rasulullah SAW yang akan membantu kita dan ada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Allah, maka tugas kita nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah dengan cara apa nih? Yakini ada Al-Quran, Ya, Zabur, Taurat, dan Injil. Ya, Masya Allah, betul. Dari pertama, kita Al-Quran, kita dengan cara membacanya. Anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah. Semoga dibaca setiap hari ya. Ya, Bu. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kode dan kode dulu deh, nggak apa. Kode dan kode. Contohnya apa nih? Contohnya, Bu. Ya, kode dan kode. Mempercayai ketetapan Allah, Bu. Nah, Jodoh juga termasuk bukan sih, Bu? Apa? Jodoh. Waduh, udah mulai jodoh. Iya, termasuk ketetapan Allah. Ada yang bisa jodoh itu kan takdir ya. Ada bisa yang takdir yang diubah ataupun yang tidak. Contoh takdir yang bisa diubah itu contohnya kayak rezeki. Masa depan. Betul, masa depan, rezeki, jodoh itu bisa diubah. Tapi yang tidak bisa diubah adalah kematian. Kematian itu kita tidak bisa mengusahakannya. Kalau rezeki kita mengusahakannya dengan cara kita bekerja, kita mencari uang gitu kan. Kita berusaha ikhtiarnya dulu. Nanti setelahnya mau kita kaya apa enggak ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus yang tidak bisa diubah kematian. Kita mau mengubahnya nggak akan bisa, walaupun kita mau ke dukun atau sebagainya tidak akan bisa mengubahnya. Kita harus dengan cara akidah yang kuat kita percaya kepada Allah bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara, anak-anak. Jadi kita harus selalu sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir. Contohnya gimana? Yakini bahwa ada kiamat. Betul sekali. Kita hidup ini pasti akan ada hari kiamat. Maupun kita sudah mati, maupun kita hidup seumur hidup pun kita nggak akan hidup selamanya, karena suatu saat Allah akan mengeluarkan hari akhir ini, membangkitkan orang yang mati pada hari akhir atau hari kiamat. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, kita akan mengulas evaluasi dari materi kita hari ini dengan cara games. Gamesnya yaitu kalian buat soal satu-satu, setiap orang buat soal ya. Bu. Setelah itu nanti kita akan tukarkan di bawah. Kertasnya sudah dipersiapkan. Sekarang ditulis soalnya. Sekarang, Bu. Iya. Itu karena tugas hari ini bukan minggu depan ya. Terusin. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah, kelompok satu Filasi dan Feni, kelompok 2 Kiki dan Sania. Kita tukarkan ke samping bangkunya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo dulu, Bu. Kelompok 1. Oke, dari Feni dan Filasi maju ke depan. Atau mau satu dulu? Udah, Filasi dulu. Oke, Filasi dulu. Dapat soal dari Kiki ya? Ibu. Apa soalnya? Soalnya dalam konsep Islam, akidah adalah peningkatan. Jawabannya, Bu ya? Ya. Akidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang paling disembah dan pencipta dan mengatur alam semesta ini. Contohnya tadi, Bu, seperti tadi sholat, Bu. Ya, terima kasih. Kasih ampun Filasi. Oke, selanjutnya Feni, silahkan. Soal dari Sania ya? Ya, Bu. Apa soalnya? Kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat Apa tuh?
kalimat itu Bu, Syahadat. syahadat ya. Artinya Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Yang membedakannya hanya kepercayaannya saja. betul sekali. Kasih apa Kasih Bu. Oke, kelompok 2 siapa dulu Tikia pesannya? Baik, silahkan. Boleh melihat jawabannya dari sini dari seharusnya. Ayo Kiki, Baik, Bu, silakan. soal dari Firosi adalah menurut Mahmud sholatut akidah ialah, jadi akidah itu adalah fondasi yang di atas itu dibangun hukum syariat yang Ya. kuat, Nah. dibangun dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan Ya. syariat tidak pernah lahir tanpa akidah. Jadi syariat itu adalah perwujudan dari akidah. Iya, betul sekali. Terima kasih Kiki. Kasih apa ke Kiki? Oke, soal selanjutnya Sania. Sania Milani. Mana Soal Sania? dari kayak ini Bu. Ya, apa Soalnya namanya? itu salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah itu yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Itu Allah adalah Maha Satu. Nah, dan Allah adalah yang pertama dan tidak ada atau Betul sekali. Terima kasih. Kasih apa Sania? Oke, boleh meminta soalnya Ibu bisa menyimpulkan sedikit. Oke, terima kasih. Kita akan mengulas pertanyaan dari si dari kalimat la ilaha illallah itu dari Feni ya. Tadi soalnya kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat syahadat ya. Jawabannya adalah kalimat syahadat yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi dari materi kita akidah akhlak. Jadi akhlak adalah buah ataupun daun dari akidah. Jadi kalau akidah kita kuat, maka pohon dan buah kita akan bagus juga. Contohnya, kalau akidah kita kuat kepada Allah, kita yakin bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Allah itu hanya esa, satu-satunya, tidak ada bandingannya gitu. Namun ada agama yang lain yang meyakininya bahwasanya akidah itu bisa dijabarkan untuk akidah Nasrani, akidah Kristen, akidah Yahudi dan lain sebagainya. Tapi maksudnya dari akidah itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau akidah Islam itu adalah kita harus kita percayakan bahwasanya hanya Allah saja yang hanya Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan dan tidak ada yang lainnya, itu tidak ada bandingannya. Nah, kalau akidah kita udah kuat nih, kita udah mempercayai Allah bahwasanya kita punya teman Kristen, tapi mereka juga mempercayai akidah mereka bahwasanya Allahnya dia yang paling bagus, Allah dia yang paling benar, bahwasanya kita harus juga lebih mempercayai dan meyakininya bahwasanya Allah kita lah yang paling agung, Allah kita lah yang paling tinggi, dan Allah kita yang tidak ada tandingannya. Jadi kalau akidah kita udah kuat, keyakinan kita udah kuat kepada Allah, maka syariat kita dan akhlak kita akan baik. Akhlak itu maksudnya kita singgung sedikit nih untuk materi selanjutnya. Akhlak itu adalah perilaku kita sehari-hari. Contohnya, kalau kita akidahnya sudah bagus, udah yakin kepada Allah, maka kita akan mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan naik haji bila mampu. Dan rukun Islam yang tadi kita jabarkan. Rukun iman, iya rukun iman tadi kita jabarkan tadi sambung lagi dari rukun Islam. Oke, itu tadi materi dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kepada ketua kelas ini dipersilakan untuk menyanyikan doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
kasih anak-anak. Semoga Ya, Bu. kalian selalu semangat dalam belajar. Ya, Bu. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Terima Bu. kasih ya.